Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ngajengaken pembahasan ngaos kitab ingkang kala wingi nggih punika bab niat, derajat atau pangkat daripada niat. Sakmenika nglajengaken teras wonten ing bab takbiratul ihram. Ai hadal faslu, tegese utawi kilaf fasal, iku surutu takbiratul ihrami. Utawi pira-pira syarate takbiratul ihram iku sittata asyara ana 16. Antaqoa rupane suwijine yen ta ana apa takbiratul ihram. Ana iku halatal qiyami ing dalem nalikane tingkah ngadeg. Fil fardhi ing dalem salat fardhu. Wa antakuna lan yen ta ana apa takbiratul ihram. Ana iku bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Wa antakuna lan yen ta ana apa takbiratul ihram. Ana iku bilafdil jalalati kelawan lafadz jalalah. Wa bilafdi akbar lan kelawan lafadz akbar. Wa tartibilan tertib utawa urut-urut. Urut-urute mau bainal lafdaini ing dalem antarane lafadz loro. Wa alla yamudalan yen ta ora ndawakaken sapa wong ora ndawakaken hamzatal jalalati ing hamzah jalalah. Wa adami madibai akbari lan ora anane ndawakaken bae lafadz akbar. Wa alla yusaddidalan yen ta ora nesdit sapa man ora nesdite mau albaa ing ba. Wa alla yazida lan yen ta ora nambahi sapa man ora nambahi wawan ing wawu sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa kang nyandang harokat. Bainal kalimataini ing dalem antarane kalimat loro. Wa alla yazida lan yen ta ora nambahi sapa man ora nambahi wawan ing wawu qoblal jalalati ing dalem sadurunge lafadz jalalah. Wa alla yakifa lan yen ta ora mandeg sapa man ora mandeg baina kalimatayyi takbiri ing dalem antarane kalimat loro ne takbir. Waqfatan kelawan waqaf utawa mandeg tawilatan kang dawa. Wala qasiratan lan ora mandeg kang cendhek. Wa ayasma'alan yento aweh ngrungu sapa man aweh ngrungune mau nafsahu ing awak dhewe man jami'a hurufiha ing sekabehane pira-pira huruf takbiratul ihram. Wa dukhulil waqti lan manjinge wektu fil muaqati ing dalem salat kang den wektu-wektu. Wa iqaiha lan nibaaken takbiratul ihram nibaaken mau halal istiqbali hale utawa ing dalem tingkah madhep kiblat. Wa alla yakhilal lan yento aja nacataken sapa man aja nacataken utawa ora nacataken bi harfin kelawan huruf utawa bi harfin kelawan sak huruf min hurufiha sangking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Wa ta'khiri takbiratul ma'mumi wa ta'khiri takbiratul ma'mumi lan ngakhiraken takbiratul ihrami ma'mum an takbiratul imami sangking takbiratul ihrami imam. Bahasan yang sedang kita bahas malam ini yaitu tentang takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram merupakan fi'lul qauli atau pekerjaan yang berupa ucapan yang di situ merupakan rukun. Rukun daripada apa kemarin sholat. Rukun sholat yang berupa takbiratul ihram ini istilahnya rawan sekali
Rawan dalam artian ketika kita salah mengucapkan, kita akan tidak sah sholat kita. Menambahi salah satu daripada huruf, atau mengurangi, atau menambah tasdid dan lain sebagainya, ini akan merusak daripada sholat kita. Nah di sini bahwasanya syarat daripada takbiratul ihram ada 16. Yang pertama yaitu antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Takbiratul ihram itu harus dilaksanakan dalam keadaan ketika kita berdiri. Antaqa'a halatal qiyami, ketika kita dalam keadaan berdiri. Tapi bagi ketika kita sholat melaksanakan sholat fardu. Sebab apa? Sebab nek sunah kan kita bisa duduk. Sholat sunatan kita bisa sholat dengan duduk. Meskipun kita mampu untuk berdiri. Beda ketika sholat fardu. Sholat fardu itu sholat yang harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Itu karena rukun. Tapi beda lagi ketika kita tidak mampu berdiri. Nek ra mampu ya pripun melih. Tapi kalau mampu harus berdiri. Tapi kalau sunat meskipun mampu tidak harus berdiri. Lah maka di sini syarat daripada takbiratul ihram harus dilaksanakan ketika dalam keadaan sudah posisi tegak berdiri. Allahu Akbar. Tidak terus pas dalam keadaan arek menyat, setengah menyat langsung ke Allah. Ini enggak sah. Pas ke arek berdiri ke Allahu Akbar langsung berdiri nih wis cakep. Harus sudah tegak ke Allahu Akbar. Ini syarat yang pertama dari takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya yang menika wa antakuna bil arabiyati. Takbiratul ihram itu harus dilakukan, harus diucapkan secara bahasa Arab. Allahu Akbar, inilah bahasa Arab. Meskipun kita bisa tahu maknanya secara bahasa Indonesia, misalkan Allah Maha Besar, terus Allah Maha Besar, nggak bisa. Harus memang bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu kan bahasa akhirat. Bahasa ning kiambak atau besok kelak di akhirat itu memang menggunakan bahasa Arab. Dialog kita. Entah ketika kita kok saat ini belum bisa bahasa Arab nih, tapi ke asal Islam, besok di sana mungkin dituntun di sana tetap dialognya bahasa Arab. Selanjutnya wa antakuna bilafdil jalalati. Takbiratul ihram yang selanjutnya yaitu syaratnya harus menggunakan lafaz jalalah. Jalalah itu ya lafaz Allah. Meskipun Allah punya nama-nama yang lain selain Allah. Misalkan menggunakan nama Allah selain jalalah, Ar-Rahmanu Akbar. Apakah ini sah? Tidak. Karena meskipun Ar-Rahman itu sifat atau nama daripada Allah selain jalalah, tapi kalau jalalah ini sing memang pokok harus diucapkan ya Allahnya, meskipun Allah punya nama selain itu. Oh, berarti nek ngoten tidak bisa Allah dirubah menggunakan nama-nama Allah ya. Tetap menggunakan Allah. Tidak bisa dirubah Ar-Rahman atau Al-Ghafur, Al-Ghafuru Akbar, Ar-Rahmanu Akbar, mboten saged. Karena napa? Karena Allah itu kan bahasa yang spesifik, memang milik dari Allah itu Allah. Misalkan Allah itu ketika dikupas hurufnya, Allah ana hamzah, enten lam double loro, berarti 3 terus enten hak. Allah. Dibuang satunya, hamzahnya dibuang. Masih ada lafaz lillahi. Nah, Allah jelas itu nama Allah. Tapi kalau dibuang satu, hamzah yang awal itu berarti lillahi. Itu masih bermakna Allah. Lillahi milik Allah. Lillahi karena Allah. Misalkan dibuang lamnya yang awal, berarti masih ada lafaz lahu. Lahu itu juga untuk Allah. Kalau tadi karena Allah, ini milik Allah. Lahu. Lamnya yang terakhir dibuang.
masih ada huruf hak. Hak ini dikatakan nama Allah sesungguhnya di situ. Hak itu domir. Domir itu kalau di sini dialek bahasa Indonesia atau gramatika Indonesia itu bahasa kata ganti. Hu itu kata ganti. Maka ada wiridan sing tok mentok hu enak nih. Nanti mireng ya. Hu. Nah itu kalau pandangan selain kita, selain jenenge NU nggih, mestinya dikritik, mestinya kok ono wiridan kaya ngoten. Tapi ternyata ada, dan itu torekoh, dan itu muktabar. Muktabar berarti terus legalitasnya sudah diakui. Diakui oleh Sayyid Syekh sing pendahulu riyen. Hu itu juga Allah. Lahu hamzah dibuang lillah. Itu tetap baline nang Gusti Allah. Lam sing terakhir dibuka lahu itu tetap kembalinya ke Allah. Tinggal terakhir hu ha itu nih. Ini pun juga bermakna Allah. Karena apa? Karena ini kata ganti dari apa? Dari Allah. Tidak ora la ilaha illallah, ora Allah tapi hu ada ini seperti ini. Nah, ini pun juga diperbolehkan, tapi harus syaratnya kita harus juga tahu kaifiyah atau tata cara zikir yang semacam itu. Ini tidak terus serta-merta kita diperbolehkan di ngoten. Kita harus memang ada keterikatan dengan thariqah itu tadi. Ono sing zikir sir namanya. Hu. Koyo hahu tapi ternyata ini Allah. Kemudian lagi watartibi bainal lafdhaini. Dan ada takbiratul ihram itu harus runtut antara lafaz Allah dan akbar dan Allah. Ini harus tidak boleh terpisah atau tidak boleh dibolak-balik. Allahu akbar. Tidak boleh akbarullah. Allahu akbar. Tidak boleh diacak, diulak-walik, terserah kita. Semestinya kan akbar Allah ya terucapkan. Tapi ini kalau dibolak-balik ya tetap nggak sah. Harus apa? Harus tartib. Tartib itu harus berarti yang depan Allah ya ditaruh yang depan, akbarnya yang di belakang ditaruh di belakang. Selanjutnya wa alla yamudda hamzatal jalalati. Kemudian syarat selanjutnya itu kita tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Misalkan ketika kita mau sholat Allahu Akbar itu biasanya pun ya Allahu Akbar ini yang standar. Tapi ketika memanjangkan hamzahnya jalalah Allahu Akbar, apakah sah ya? Enggak. Hamzah lafaz jalalah ini berarti hamzah sing awal Allahu Akbar. Ini kan gitu. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar. Nah, kaya wong angop mboten saged. Berarti napa niku memanjangkan hamzahnya lafaz jalalah. Wa adamu maddi ba'i akbar, dan juga syarat yang berikutnya tidak boleh memanjangkan huruf ba-nya yang ada pada lafaz akbar. Allahu Akbar. Ini pun juga tidak diperbolehkan. Ini juga merusak daripada sholat kita. Sholat itu pokoknya ketika yang awal kok sudah salah, ya salah kabeh. Begitupun juga dengan yang belakang salah, ya sing ngarep salah kabeh. Antara rukun yang awal dengan yang terakhir harus memang betul-betul sempurna ya. Tidak boleh yang depan itu sudah sempurna tapi mbas-mbas harus salam kok. Dengan mengucapkan kata-kata sing dadek kita membatalkan sholat. Itu sudah yang depan juga ikut gagal, ikut gugur. Berarti batal semua. Rangkaian sholat itu semua batal. Selanjutnya wa alla yusaddida al-ba'a, dan juga tidak boleh mentasdid ba-nya lafaz akbar. Jadi misalkan Allahu Akbar digawe gede akbar. Ini dari masjid. Itu pun juga tidak diperbolehkan. Pokoknya pada suatu kayak biasa nek kiambak takbir ngoten mau.
Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Tidak boleh terus Allahu Akbar. Yes. Pinginnya kita ya khusuk banget, tapi ternyata malah merusak. Ya, khusuk ini malah merusak. Salah kaprah nih Pak Sigit. Selanjutnya wa alla yazida wawan sakinatan au mutaharrikatan bainal kalimataini. Dan juga tidak boleh menambahi wawu, baik wawu yang disukun atau wawu yang berharokat di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Misalkan contoh Allahu Akbar. Kudune Akbar Allahu Akbar. Ono wawu ini ditambah timri. Ini pun juga merusak. Allahu Akbar. Baik wawu di situ disukun ataupun diharokati. Di antara keduanya berarti di tengah-tengah, tidak boleh ditambahin wawu. Kemudian wawu wa alla yakifa baina kalimatayyi takbiri. Dan juga tidak, syarat yang selanjutnya tidak boleh berhenti di antara dua kalimat Allah dan Akbar. Berhentinya bagaimana? Waqfatan tawilatan wala qasiratan. Baik berhenti itu cuman sebentar ataupun lama. Misalkan Allah Akbar. Ini berarti ono spasi. Allahu Akbar. Nah, berhentinya ini, baik berhentinya itu lama ataupun sebentar, tetap masih saja tidak diperbolehkan dan merusak daripada sholat kita. Pokoknya kata suatu, biasalah Allahu Akbar. Ora oleh Allahu Akbar. Nanti di spasi atau disekat antara lafaz Allah dan Akbar. Kemudian selanjutnya wa ayyasma'a nafsahu jami'a hurufiha. Kita ketika dalam keadaan membaca takbiratul ihram harus telinga kita harus mendengar. Minimal yang mendengar kita itu pribadi kita harus mendengar. Allah. Ini kan sudah cukup, kita sudah mendengar. Mboten kedah sing terus Allahu Akbar kabeh krungu kabeh sak desa mboten. Cukup ya Mbak Allahu Akbar. Malah ganggu jejere to tong. Allahu Akbar nek seru-seru kan malah mesake jajar kiwa tengene. Kiwa tengene gegredo. Dadi was-was niku timbule malah dadi mengih was-was sing jajar. Nek ra was-was grundel. Bocah kok salat ning karo grundel mergo sampean. Iki lak ya repot. Ndadekke mandharati nang liyane. Sebabe kok Tony ya Tony sing kena dosa niki. Intinya itu kita mendengar, telinga kita mendengar. Meskipun hanya lirih ya, Allah Akbar. Terus cukup. Tapi yo ora terus dibatin, tetap didengar dengan Allah Akbar. Nek niate saged dibatin, niate saged. Misalkan kaya ini usolli fardhu dhuhri arba' rakaat mustaqbilat berarti ada'a lillahi ta'ala. Niku rek dibatin saged. Tapi nek Allahu Akbarnya ini harus bisa menggunakan suara. Terusane melih. Batuhu lil waqti fil muaqati. Dan juga harus pas ketika dalam keadaan takbiratul ihram tidak boleh terus dicicil, Don. Maksudnya salat zuhur ki lak salate engko lak jam 12 munjul seprapat nggih. Sampeyan Allahu Akbar tak sebutke nang jam 11 ah. Engko karek nerus ini ora oleh sampeyan nyicil. Kok dipedhot Allahu Akbar jam 11 niku turuse basan jam 12 seprapat ya langsung bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Nyicil barang iki wong medha Allahu Akbar kaya macul sedina. Tidak harus dicicil, teko langsung jenengan dalam keadaan sholat itu harus sudah masuk waktunya sholat, tidak boleh terus di luar waktu sholat.
Tapi ini dalam keadaan sholat sing napa muakotan. Muakotan berarti sholat yang di situ dibatasi dengan waktu. Ya. Ada kan sholat yang tidak dibatasi dengan waktu seperti sholat mutlak. Sholat mutlak ini suka sholat saat ini jambak sholat. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Sah atau tidak? Ya sah niku. Tapi niku tidak dinamakan sholat sing muakotan. Sholat sing mutlak. Artinya mutlak itu melaksanakan sholat di waktu apa saja bisa. Saged. Sewaktu-waktu. Nek sholat sing muakotan kan berarti kudu ada waktu-waktu tersendiri. Nek sing duha nu kapan? Oh, duha itu biqadri rumhin. Ketika matahari sudah naik sedikit, kira-kira satu penombak itu sak gendeng. Nek cara sakniki sak gendenge Pak Wanto sing. Oke wis jam 7. Oh iso gawe sholat duha. Ini namanya muakotan. Atau sholat sing seperti napa? Sholat duhur, asar, maghrib, sholat maghribah. Ini namanya muakotan. Atau sholat rawatib. Napa kae? Ba'diyah, qobliyah itu pun juga dinamakan muakotan. Ini nek sholat mutlak, nah ini bebas. Ketika ini juga kita melaksanakan sholat saged sak niki ini. Itu nek sholat napa mutlak. Nek sholat duha sak niki. Nah ini iso ora ya ora iso karena ini ada muakotan. Kemudian selanjutnya wa iqaiha halal istiqbali. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar atau takbirul ihram itu harus dalam keadaan sudah menghadap kiblat. Mboten sing terus karo gegancangan melayu. Melayu kan kadang awake mirang-miring barang niku urung pas posisi tegak ngadep kiblat. Kalau sudah posisi tegak wis memang sing menghadap kiblat itu apanya toh? Apakah wajahnya atau kakinya? Dada nih. Dada kita ini sudah menghadap kiblat. Nah, inilah keadaan sempurna ini kita baru bisa diperbolehkan untuk sholat niku digawe napa jenenge wau mengucapkan takbiratul ihram. Wis didamel konsentrasi penuh teng mriku niku. Kemudian selanjutnya wa alla yakhilla bi harfin min hurufiha. Kita tidak boleh merusak satu huruf daripada huruf-hurufnya takbiratul ihram tadi. Merusak itu berarti menciderai hurufnya. Misalkan sing maune napa kaya meh mirip kados wau keterangan itu. Allahu Akbar terus kafe diganti qaf. Allahu Akbar. Nah, misalkan ini merusak, mencacat, menciderai huruf. Yang semestinya huruf secara makhorijul hurufnya itu seperti ini, tapi kita kok merubah huruf-huruf yang ada tadi. Lah itu berarti apa? Namanya menciderai, merusak secara makhrajnya. Nah ini yang tidak diperbolehkan lagi. Nek mau kan menambahi, terus apa sebenarnya mengurangi. Nah ini merusak ini berarti ada pergantian atau bagaimana huruf yang sudah ada itu diganti dengan huruf yang lain. Atau sing kaf diganti qaf, sing ba diganti tak dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya wa ta'khiri takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. Yang terakhir, kita tidak boleh ketika dalam keadaan takbiratul ihram itu tidak boleh sebagai makmum mendahului takbirnya imam. Pokoknya posisi kiambak ketika dalam keadaan makmum itu kita melihat imam sudah takbiratul ihram atau belum ya? Nunggu. Meskipun imam itu mau lama, terserah kita nunggu. Nah, ketika sudah keadaan jelas posisi beliau itu mengucapkan Allah, baru kita kok terus kegancangan sing mesti makmumnya mesti rukuk karo sujude, sing takbire ora. Nah, ini bahaya, merusak. Artinya dalam keadaan makmum itu berarti mutlak dari awal mulai takbir sampai salam pun harus napa jenenge? Makmum, ikut mengekor kepada siapa ya? Kepada imam. Takbir pun juga demikian. Allahu Akbar, imam wis ngoten berarti kiambak kayak takbir. Ini berarti dalam keadaan apa? Karena apa? Karena bahaya mendahului apa? Sanksi mendahului
imam itu kan dikatakan dengan kitab Riyadhus Shalihin ini orang yang suka mendahului imam itu besok kepalanya rek digenti sing senengane mangan gereh digenti ndas gereh. Intine sing apa sing kewan disengiti itu malah nanti malah berbalik kepala kita dirubah dengan kewan yang wah iya senang. Sane bebek ya wakwek terus. Yes, pokoknya niku bahayanya kita mendadak imam itu sanksinya luar biasa. Padahal kayaknya sepele wong kayak dalam keadaan ibadah sing apik tapi kok malah dadi elek. Kaya contoh ngeten. Kita itu dalam keadaan ingin beraktivitas atau ingin mengerjakan ibadah. Misalkan sholat maupun deres Quran. Dalam keadaan deres Quran, pas kayak batal wudune, dhewe ngemek Quran. Juk moco. Kira-kira apik pura kegiatan. Ya apik secara zahir, tapi kan kita batal. Begitupun dengan perempuan yang haid. Seakan-akan secara kasat mata, pandangan orang, ini apik ya khusyuk ya. Tapi karena dia tidak tahu tentang hukum syariat kaifiyah napa haid, kesucian, dia teko intine pede melaksanakan menjalankan aktivitas ibadah seperti sholat, seperti membaca Quran, tapi ternyata dia melaksanakan dengan keadaan masih napa kotor, tidak suci. Ini pun juga haram dan dosanya dosa besar. Kaya ini ibadah tapi keliru. Maka dari itu apa? Berarti pentingnya ngaji ini ngoten. Ngaji ini orang juk sakarepe dhewe ngibadahi ora sakarepe dhewe. Jadi ada tata caranya ternyata. Ibadah yang baik itu seperti apa, sing buruk seperti apa, yang dibolehkan seperti apa. Karena di dalam ibadah ada keharaman. Berarti keharaman mandornya ke dosa. Di dalam ibadah. Apalagi di dalam maksiat wis dosa kabeh. Di dalam ibadah saja ada dosa ketika kita tidak tahu. Ngoten nggih sementara nggih. Katosipun sampun cekap. Monggo kita mumpung napa nggih bulan napa niki Muharram. Bulan Muharram itu termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yaitu salah satunya bulan Muharram. Niki mumpung tanggal 1 monggo kita cawis-cawis cancut tali wada gawe ibadah. Sebab apa? Sebab ibadah kok di dalam bulan-bulan yang mulia ini beda dengan ibadah di bulan-bulan yang di luar yang mulia tadi. Meskipun ibadah itu di bulan apa saja pasti baik. Tapi dalam keadaan di dalam bulan mulia kok kita menjalankan ibadah ini, pahalanya ini akan dilipat gandakan. Apa saja, tidak harus kita puasa, tidak harus kita sholat sunat, deres Quran, terus hal-hal yang sepele yang kaitannya kok di situ ibadah. Ibadah itu kan banyak. Ibadah itu kan kita tidak harus hablum minallah, tapi hablum minannas juga. Bersosial. Hablum minallah berarti ibadah sing berupa ubudiyah, kaya sholat, kaya poso. Sing hablum minannas kan seperti halnya kita saling membantu sama, sedekah dan lain sebagainya. Terus ngomong kali konco sing apik, gitu Pak Sigit. Terus saling bersilaturahim. Ini sebetulnya kita melaksanakan hal-hal yang sepele sebetulnya. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Tapi kita seperti halnya beribadah. Kita tapi dipahala oleh Allah maksud. Ngemban, carane karambole dimban. Areke oleh ganjarane nang kono saka kene. Ngeprike saka kanca-kanca tapi oleh ganjarane teng mriko. Ora langsung terus ibadah salat nang Allah tapi bersosial itu luar biasa. Makanya jenenge pahalanya. Pokoknya intinya dalam keadaan simulian ini monggo kita banyak karena ya sejarah-sejarah yang mengatakan bahwasanya di bulan Muharram itu salah satunya banyak hikmah dan fadilah dan keutamaan. Tanggal-tanggal sing ya ini bulan-bulan ini tadi kan ada doa akhir tahun, doa awal tahun, dan terus selanjutnya ada puasa di tanggal 9, 10, 11.
Nah, di situ kan ada peristiwa-peristiwa penting seperti halnya kenapa kok bulan Muharram itu dimuliakan, karena apa? Karena salah satunya Nabi Adam itu diterima taubatnya ya di bulan-bulan Muharram. Nabi Ibrahim itu ketok sektine karena apa? Karena dibakar orang mempan. Sekali Raja Namrud itu juga di bulan Muharram. Nabi Musa terbebas dari Fir'aun, terus Fir'aun malah justru Fir'aun yang tenggelam, itu juga di bulan Muharram. Nabi Yunus selamat dari ikan, itu pun juga di bulan Muharram. Banyak sekali peristiwa-peristiwa penting di dalam bulan Muharram. Maka di situ orang-orang Yahudi juga mereka memperingati juga bulan Muharram itu memperingati. Karena apa? Karena anggapan mereka itu bahwasanya Nabi Musa itu juga punya agama yang seperti mereka. Nabi Musa itu dianggap itu agamanya ya Yahudi. Maka mereka memperingati puasa di dalam bulan tanggal-tanggal itu 9 kali 10. Mula Nabi kan ngendika napa jenenge ini ahakku bi Musa minhum. Saya itu lebih berhak memuliakan memperingati bulan ini, bulannya Nabi Musa, daripada kamu orang-orang Yahudi. Wong agamamu beda karo Nabi Musa. Aku sing padha, kok malah kowe sing memperingati. Yo aku sing kudune poso. Maka di situ Nabi Muhammad puasa di dalam bulan 9, tanggal 9, 10, dan di situ jari khilaful Yahudi, artinya dibedakan dengan orang Yahudi. Nah, Yahudi kan 9, 10. Kita ditambahi ting 11. 9, 10, 11. Nah, ini posone. Ini sing arek sempurna ting. Meskipun kok nenggon 9 dan 10 itu enggak masalah. Salah satunya ya, keutamaan dan fadilah ibadah di dalam bulan Muharram. Santunan yatim, ngelus-ngelus sirait, itu pun juga ada kitabnya, ada perintahnya. Pas nalika tanggal 10 terus ngelus-ngelus sirait anak yatim, ini ranjuk tinggal lunga ngelus-ngelus tok ya nek niku mesakake ya gak duit. Gak duit ora mentok ngelus-ngelus tok yo. Ngelus-ngelus wae. Nyangoni barang. Ora njuk lempeng mah. Polosan wae kita ya. Bajib wae. Nggih niku sah. Bajib istilah Pak Sikit. Bencung jarane nek wong e. Istilah kok bencung. Nggih niku salah satu hikmah dan fadilah keutamaan di bulan Ramadan. Di bulan Muharram. Wis mugi-mugi kempal kita wonten ing dalu menika mugi-mugi estu dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pikantuk ilmu ingkang berkah ingkang manfaat. Mugi-mugi napa ingkang dados amal kita nginjing teng bulan Muharram niki khususipun estu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiri wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.